Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum film jadul. Yo, apa kabar lur? Sehat-sehat kabeh ya. Buat kalian yang sakit atau positif covid, tak doain cepet sembuh semua ya lur. Dan tetap 5M ojo lali ya kan. Balik mana yang aku Icang seperti biasa. Sesuai beberapa requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul salah satu film yang menurutku paling terngiang ke plot twistannya. Cakep banget asli lur. Bergenre kriminal misteri. Film ini berjudul Who Am I tahun 2014. Bukan Jackie Chan lur, yang ini salah satu film hacker terbaik yang pernah ada, garapannya Jerman. Who Am I bercerita tentang sekelompok hacker yang melakukan hal-hal gila demi mendapatkan pengakuan dari hacker idola mereka. Dari yang awalnya meretas-retas lucu-lucuan sampai jadi kriminalitas tingkat tinggi. Penasaran dengan ceritanya? Ya wes kita langsung pantun tidak jelas saja yo. Cak Supra dengkule kopong, monggo sekecake. Pong, kopong. Jackpot. Seorang hacker bernama Benjamin Engel terlihat babak belur dan sangat panik karena sedang diburu. Ketika masuk ke hotel persembunyiannya, dia sudah melihat 3 temannya ditembak mati. Dan inilah Who Am I. Wer bin ich? Ich bin Benjamin. Und das ist meine Geschichte. Singkat cerita, Benjamin menyerahkan diri ke Europol, badan khusus kriminalitas Uni Eropa, dan hanya mau bicara dengan penyelidik senior yaitu Hane. Benjamin tahu lokasi kelompok hackers bernama Friends dan juga rekanannya Cyber Rusia. 2 kelompok itu sudah diburu sangat lama oleh Europol. Sebelum mulai menceritakannya dari awal, Benjamin menunjukkan sedikit trik sulap sebagai perumpamaan bahwa meretas sama saja dengan sulap. Cerita dimulai saat Benjamin kecil. Dia selalu ingin menjadi superhero, tapi kenyataannya dia selalu tidak terlihat tanda kutip. Maksudnya lur, orang-orang di sekelilingnya itu kayak nggak menyadari keberadaannya. Dengan kata lain, nggak dianggap ya kan. Sejak kecil Benjamin sudah tinggal bersama neneknya karena bapaknya kabur dan ibunya tewas bunuh diri. Sangat tragis. Meskipun sudah tua, tapi nenek Benjamin masih sangat merindukan ayahnya atau buyutnya Benjamin yang meninggal di Perang Dunia Kedua. Bahkan Simbah masih menyimpan 3 selongsong peluru bekas Perang Dunia Kedua di dalam kotak. Di umur 14 tahun, Benjamin sudah tergila-gila dengan pemrograman dan menghabiskan waktunya di depan komputer. Disinilah untuk pertama kalinya Benjamin merasa bisa menguasai sesuatu. Di dunia nyata Benjamin selalu tak dianggap orang aneh lah, pecundang lah, tapi di dunia maya yang tanpa batas Benjamin sangat merasa dianggap. Sampai akhirnya Benjamin masuk ke dalam darknet, tempat bagi para hackers berkumpul. Benjamin mengidolakan seorang hacker bernama MRX yang bisa meretas semua sistem. Pernah nih lur ganti profil sosmed orang pakai silit dan masih banyak yang lainnya. Yang pasti dia tidak pandang bulu siapa korbannya, dan inilah yang membuat dirinya menjadi pahlawan bagi kalangan hacker. MRX punya 3 visi misi. Pertama, tidak ada sistem yang aman. Kedua, incarlah sesuatu yang mustahil. Dan ketiga, bersenang-senanglah di dunia maya dan di dunia nyata. Artinya MRX tidak membatasi para hacker hanya di dunia maya, tapi mereka juga harus melakukan sesuatu yang gila di dunia nyata. Benjamin bekerja sebagai pengantar pizza dan pernah mengantar ke segerombolan anak kuliah hukum, dan di situ ada Mbak Mari, wanita pujaan hatinya zaman sekolah dulu. Tapi ya siapa yang ingat sama Benjamin ya kan? Karena dia bukanlah siapa-siapa. Supaya Mari bisa ingat kepadanya dan hatinya bisa didapatkan, dengan skill peretasnya Benjamin nekat nyolong soal ujian untuk Mari. Dia tahu soal ujian disimpan di server utama kampus. Tepat ketika aksinya selesai, Benjamin ketahuan security. Alhasil karena nggak ada catatan kriminal, Benjamin pun dihukum 50 jam pelayanan masyarakat. Bersih-bersih sampah kota lah akhirnya ya kan. Dan di situ dia bertemu dengan berandalan bernama Max yang akan merubah hidupnya. Ngobrol sampai akhirnya Max tahu kalau Benjamin dihukum karena membobol server kampus. Max pun tertarik dengan kenekatan Benjamin dan mengajaknya ke pesta malam itu. Aja Benjamin, karena dia senang akhirnya ada orang yang memperhatikannya. Terlihat di pesta itu ada Mari yang lagi dideketin sama temennya Oscar. Lalu Max pun mengajak Benjamin ke kamar atas dan memperkenalkan kedua berandalan lainnya, Paul dan Stefan. Paul adalah penggila hardware. Hanya dengan motherboard dan klip kertas dia bisa membuat apa aja lur. Sedangkan Stefan adalah dewanya software. Dia bisa menemukan celah dalam program apapun. Dan kelakuannya ya luar biasa gendeng lah pokoknya. Benjamin diminta menunjukkan kebolehannya dan dengan izinnya dia mematikan lampu semua rumah di sana. Jackpot.
Tak lama kemudian polisi pun datang dan ternyata itu bukanlah rumahnya Max. Mereka pun langsung kabur dan Mari juga diajak. Sampai di tengah jalan mereka harus berpisah dengan Mari. Mari pun akhirnya ingat nama Benjamin. Okay, wir trennen uns lieber. Komm. Benjamin Engel. Sesampainya di rumah, Benjamin sangat panik karena neneknya nggak ada. Setelah dicari-cari, akhirnya ketemu Simbah lagi ngigo di jalanan. Ternyata nenek Benjamin mengidap penyakit Alzheimer dari 4 tahun yang lalu dan makin lama ingatannya makin berkurang. Setelah itu Max kembali bertemu dengan Benjamin dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Meskipun Benjamin tahu jika bergaul dengan Max adalah sebuah kesalahan, tapi entah kenapa Benjamin suka dengan adrenalin seperti itu. Mereka berdua ternyata sama-sama mengidolakan MRX. Max bilang bukan hanya sistem yang bisa diretas bro, manusia juga bisa diretas. Atau dengan kata lain rekayasa sosial. Max pun akan menunjukkan maksud dari rekayasa sosial. Dia mengambil sampah box donat dan dengan percaya dirinya datang ke toko donat tersebut. Max protes karena dia nggak dapat 2 donat coklat sesuai pesanan. Awalnya si mas-mas nggak percaya ya kan, tapi biar lebih meyakinkan, Max bilang itu mbak-mbak pirang itu yang layanin aku tadi bro. Atau ginilah aku ketemu sama manajermu aja biar masalah ini beres, gimana? Hah? Mau? Daripada masalahnya semakin panjang, rame orang antri pula, dikasihlah akhirnya 2 donat coklat gratis lur. Guten, muss nur dreist genug sein. Dann liegt dir die Welt zu viel. Benjamin pun diajak ke tempat jual beli mobil bekas yang sudah ada Paul dan Stefan di sana. Stefan langsung nyolong kunci random dan dapatlah mobil satu buat dipinjem bentar kata mereka. Bingunglah Benjamin ya kan, ini pada mau ngapain? Sesampainya di suatu tempat, rambut Benjamin dirapikan dan bajunya diganti. Stefan dan Benjamin pun ditugaskan masuk ke suatu bangunan dengan menggunakan identitas palsu yang sangat mirip. Ternyata Benjamin diminta meretas laptop presentasi di atas panggung sebelum acara dimulai. Mampus, ini acara apa lagi, bisa nggak nih aku nih? Tapi Benjamin teringat poin kedua dari MRX, yaitu incarlah sesuatu yang mustahil. Oke, bismillah, bisa yuk. Banyak orang menghadiri acara itu dan Stefan menyiapkan kamera rekaman dari tribun di atas. Dengan keringat dingin bercucuran, Benjamin terus menguatkan dirinya bahwa dia tidak terlihat. Benjamin sosokan bawa kabel ke laptop dan langsung mengganti sambungan ke wifi yang mereka siapkan, yaitu Adolf Hitler fuck my dog. Berhasil dong. Ternyata tadi itu acara partai baru yang mau ikut pemilu, tapi presentasinya diganti dong. Ngawur. Sampai akhirnya orang-orang di sana sadar ini ulah Benjamin dan kawan-kawan. Langsunglah diserang mobilnya, untung mereka masih bisa kabur. Kembali ke ruang interogasi Europol, agen penyelidik senior Hana nggak percaya begitu aja cerita Benjamin. Benjamin pun langsung menyebutkan semua hal tentang Hana, mulai dari biodata lengkap, nomor jaminan sosial, di mana rekening banknya, akun TikToknya, Friendsternya, bahkan masa lalunya yang kelam. Mulai percayalah akhirnya si Hana kalau nih bocah beneran hacker. Lanjut kita ke flashback, karena neneknya Benjamin dirawat di rumah sakit. Sekarang rumah neneknya jadi markas baru mereka. Mereka sangat senang karena video peretasan sebelumnya sudah ditonton 1 juta kali. 1 Million Klicks. Yes! Ja! Sebelum lanjut kita bedah karakter mereka berempat dulu lur. Stefan udah jelas paling gendeng ya kan, kalau Paul yang paling penakut dan pesimis. Max adalah pemimpin yang percaya diri dan karismatik, sedangkan Benjamin yang paling jenius. Max punya ide untuk selalu memakai topeng badut sebagai ciri khas mereka sendiri. Karena topeng itulah Benjamin menyerankan nama kelompok mereka dengan sebutan Clay, singkatan dari Clowns Laughing at You. Clay. Auf Clay. Berikutnya, Clay akan meretas sistem bursa efek Jerman dan dijadiin kayak gini dong lur. So setzt der DAX auch heute seinen Gipfelsturm. Setelah itu lampu perusahaan farmasi yang diretas dan diganti tulisan kami membunuh hewan. Gendeng. Nice! Retas-meretas pun terus dilakukan. Gak lupa mereka juga selalu konsumsi obat Ritalin biar tetap melek. Nama Clay dan video-videonya di YouTube makin hari makin rame. Konten-konten gila mereka selalu ditunggu dan ditonton jutaan pasang mata. Kayaknya belajar hacker biar konten makin rame boleh sih. Di supermarket, tanpa sengaja mereka bertemu dengan Mari. Max pun berusaha membantu biar Benjamin ngobrol sama Mari. Tapi terlalu kaku saudara. Jengkel lah Max ngelihatnya dan dia akan memberikan contoh ngobrol sama cewek yang bener. Watch and learn. Watch and learn. Max hatte einen Höhenflug.
Aber seine Laune konnte sich von einer Sekunde auf die nächste ändern. Berminggu-minggu Max yang sangat ambisius ingin Clay diakui oleh MRX, idola terbesar mereka. Tapi masih belum ada kabar, bahkan MRX nggak tahu siapa itu Clay. Selain Clay, ada kelompok hacker lain yang berbahaya dan sudah malang melintang di dunia peretasan internasional beberapa tahun terakhir. Mereka bernama Friends, huruf E-nya diganti angka 3, cukup alay ya. Friends adalah bagian dari cyber Rusia dan beranggotakan 4 orang. 3 sudah diketahui, namanya Sekdet, Taubot, dan Krypton. Tapi yang satu lagi masih misterius. Data-data penting yang berhasil dicuri oleh Friends dijual ke Darknet dan bisnis itu dikendalikan oleh cyber Rusia. Sudah 3 tahun terakhir Hana melacak Friends tapi masih sangat sulit ditemukan. Dia memiliki rekan kerja bernama Martin yang juga mantan suaminya. Nah, saat ini Europol masih belum tahu tentang Clay ya lur. Lanjut, Benjamin bilang saat Europol masih fokus dengan Friends, Max yang masih kecewa karena nggak digubris MRX ngehack saluran radio biar dapat mobil Porsche gratis. Jadi sebelumnya Stefan memutus semua jaringan telepon ke radio itu dan hanya telepon mereka yang bisa nyambung. Menang hadiah lah akhirnya ya kan? Hallo, Benjamin Engel mein Name. Die richtige Antwort lautet B, Ottmar Hitzfeld. Mereka berempat pun akhirnya bersenang-senang dengan mobil baru itu dan mengajak mbak-mbak kesepian untuk berpesta bersama. Max sama Stefan sih santai gaul aja ya kan, tapi Benjamin dan Paul masih kaku dan gak biasa pesta kayak gitu. Alcohol, drugs. People, can you feel it? Travis King. Setelah itu Benjamin mendatangi Mari dengan mobil Porsche-nya. Mereka pun akhirnya ngobrol-ngobrol dan bercanda-bercanda. Sampai akhirnya Benjamin nekat mencipok Mari. Mari yang kebingungan akhirnya kembali ke dalam gedung. Dan Benjamin kesel-kesel sendiri dengan kebodohannya barusan. Ternyata Oscar melihat kejadian itu dan langsung memukuli Benjamin. Keesokan paginya, MRX akhirnya japri ke Clay, bukan karena dipuji, tapi malah dikata-katai bahwa Clay bukanlah pemain besar dan bukan kelompok yang berbahaya. Intinya lur, MRX menegaskan kalau Clay bukanlah kelompok hacker yang hebat. Clay in seinen Augen Babys. Max yang semakin gak terima ingin mereka melakukan aksi yang lebih besar dan gila lagi. Benjamin punya ide untuk menyerang BND, Badan Intelijen Jerman. Meskipun BND dijaga sangat ketat, tapi Benjamin sangat yakin bahwa yang namanya sistem pasti ada celahnya. Aksi yang sudah disusun dengan sangat rumit pun dimulai. Pertama, mereka ngikutin truk sampah dari BND dan masuk ke TPS pusat. Mereka mencari kertas apapun yang ada interaksi 2 orang. Dapatlah akhirnya kartu ucapan ulang tahun ke karyawan BND bernama Mbok Gerdi. Dengan mengirimkan email atas nama temannya Gerdi, dia dipancing buat ngeklik link yang ada di sana. Link yang bisa memberikan Clay akses masuk ke dalam sistem mereka. Bejonya lagi lur, kerjaan Gerdi ini mengatur pendistribusian kartu akses di BND. Dengan gampangnya dia ditipu dan mengirimkan kartu akses tersebut ke mereka. Sebelumnya sudah banyak yang mencoba meretas sistem BND, tapi nggak ada yang berhasil karena mereka cuma dari komputer. Dan Clay lah satu-satunya yang nekat masuk ke BND, Badan Intelijen lur. Anggap aja kalian bobol BIN Indonesia, apa nggak mampus. Dengan memakai topeng badut, mereka masuk ke BND saat tengah malam. Stefan bagian ngilangin rekaman CCTV, Paul bagian madamin listrik, Max yang ngeliatin kode akses ke ruang server utama, sedangkan Benjamin pengeksekusi terakhirnya untuk meretas sistem di ruangan server tersebut. Udah kelar nih lur, tapi Benjamin keinget sesuatu dan balik lagi ke server tersebut. Apa yang dia lakukan? Sabar. Keberhasilan itu langsung dirayakan dengan berpesta gila-gilaan. Mereka yakin sudah berada di puncak karena berhasil bobol sistemnya BND. Ternyata Clay meretas semua printer di kantor BND, mengeprint kertas dengan gambar badut yang bertuliskan Clay ada di sini. Tidak ada sistem yang aman. Di pesta itu Benjamin bertemu dengan Mari. Oscar yang melihat keberingasan Benjamin dan kawan-kawan langsung jiper mundur alon-alon. Sampai akhirnya Benjamin ngeliat Mari dan Max yang berciuman. Benjamin pun benar-benar marah dan gak habis pikir dengan kebrengkesan Max. Dia gak mau membukakan pintu rumahnya. Max bilang, tanpa kami ente bukanlah siapa-siapa Benjamin. Gak terimalah Benjamin dibilang kayak gitu. Ingat kan lur, pasti Benjamin balik lagi ke servernya BND. Ternyata dia ngambil data-data terenkripsi dari server BND untuk membuktikan bahwa dirinya adalah siapa-siapa. Benjamin pun mengirimkan data itu ke MRX. Dari yang awalnya ngeretas lucu-lucuan, sekarang sudah menjadi kriminalitas tingkat tinggi. Pembobolan server dan pencurian data rahasia dengan keamanan tingkat tinggi sudah didengar oleh Hana. Meskipun itu kejahatan besar, tapi ahli sistem di sana tahu jika yang melakukannya adalah orang yang jenius. Karena sistem canggih mereka bisa diretas hanya dalam waktu 2 menit 23 detik saja. Saat Benjamin terbangun, teman-temannya sudah masuk ke dalam rumah dan percekcokan pun terjadi antara Benjamin dan Max.
Tak lama kemudian, sebuah berita menyiarkan kematian Krypton, anggota dari kelompok hacker Friends. Krypton ternyata adalah agen rahasia dari BND. Dia menyusup ke dalam Friends untuk mengumpulkan informasi-informasi tentang para hacker. Ternyata data terenkripsi yang dikirim Benjamin sebelumnya adalah daftar nama karyawan rahasia BND dan ada nama Krypton di dalamnya. Sudah jelas langsung dibunuhlah Krypton sama anggota Friends atau Cyber Rusia karena sudah berkhianat. Selain itu, Clay sekarang menjadi buronan karena sudah membobol sistem BND. Ngamuklah mereka bertiga. Min, ente ngambil apa dari ruang server, Min? Kenapa kasusnya jadi rumit gini? Kan udah dibilang jangan ngambil apapun yang rahasia dan berbahaya. Ngakulah akhirnya kalau Benjamin ngambil data enkripsi rahasia lalu diberikan ke MRX. Aku cuma pengen pembuktian dari MRX dan juga pembuktian ke kalian bertiga, kata Benjamin. Mereka berempat pun sekarang paham kenapa kasusnya bisa jadi sebesar ini. Karena MRX lur adalah anggota keempat kelompok Friends. Sudah pasti dia jual data karyawan rahasia itu ke Cyber Rusia, ya kan? Alhasil Krypton pun langsung dibunuh karena sudah mengkhianati dan membahayakan mereka semua. Nah masalahnya BND dan Europol kan nggak tahu kalau data itu dikirim ke MRX. Jadi mereka menganggap Clay lah yang membunuh si agen rahasia Krypton. Masih bingung? Coba diulangi lagi penjelasannya. Karena BND sudah dibobol dan Hana belum berhasil mengungkap hacker-hacker tersebut, Hana terancam dipecat dari jabatannya. Mereka berempat pun semakin panik dan ketakutan. Kalau nggak masuk penjara ya dibunuh juga kayak Krypton. Benjamin pun akan bertanggung jawab atas kesalahannya ini. Dia berencana membongkar identitas MRX karena dialah dalang sebenarnya dan nanti akan dilaporkan ke Europol. Setelah itu tiba-tiba Mari datang ke rumah Benjamin. Mari pun kaget melihat Benjamin yang babak belur. Mari khawatir karena Benjamin tiba-tiba hilang semalam. Benjamin bilang, kamu kesini karena nyariin Max kan? Hah? Max? Enggak, aku nyariin kamu, kata Mary. Karena Benjamin parno ada agen-agen rahasia yang mengintai di sana. Mari pun langsung diusir dari rumahnya. Weißt du was? Ich wünschte, ich hätte dich niemals getroffen. Mereka pun mulai mencari keberadaan MRX, saking takutnya kelacak sampai pakai komputer di perpustakaan umum. Biar nggak ketahuan sama Europol, Benjamin memakai nama samaran Who Am I untuk menghubungi MRX. Dan tiba-tiba MRX memberikan akses saluran pribadinya. Ketika sudah masuk, mereka pun akhirnya mengobrol. Clay sudah tahu jika MRX anggota dari kelompok hacker Friends dan Clay sok-sokan mau gabung dengan mereka. Tapi MRX nggak mau nerima begitu aja. Dia ingin Clay melakukan aksi gila lagi dan memberikan mereka sebuah pekerjaan baru. Di kantor BND, kontak antara Who Am I dan MRX berhasil dilacak. Tapi lokasi pastinya sangat susah diketahui karena menggunakan IP palsu dan 100 server berbeda yang berubah-ubah. Sampai akhirnya ketemulah lokasi Who Am I yang ada di perpustakaan umum. Tepat ketika pekerjaan baru dari MRX selesai di-download, BND sudah sampai di perpus dan mereka semua langsung berpencar. Nichts. Wie vom Erdboden verschluckt. Alter, wo warst du denn? Benjamin memberitahu Hana apa pekerjaan dari MRX, yaitu mengirimkan Trojan ke sistem Europol. Lebih gila lagi sini. Tapi tujuan Benjamin datang ke Europol untuk membongkar identitas MRX dan membuktikan dialah dalang pembunuhan Krypton. Dengan memberikan informasi itu, Benjamin berharap dia bisa dibebaskan dari daftar buronan. Mereka berencana menjebak MRX agar bisa masuk ke dalam komputernya. Sebelum aksi dimulai, semua jejak tentang keberadaan Clay dihancurkan. Di situ Max minta maaf ke Benjamin atas kejadian sebelumnya. Max benar-benar menyesali perbuatannya dan mengatakan jika dia sebenarnya nggak bisa melakukan apa-apa, buat program aja nggak bisa, dan dia sangat iri dengan kemampuan Benjamin. Sampai akhirnya mereka berdua berbaikan. Agar jejak mereka berempat benar-benar tidak terlacak, dibakar dong rumah mbahnya Benjamin, luar biasa. Itu nanti kalau mbahnya pulang dari rumah sakit terus lihat rumahnya rata, masuk lagi rumah sakit lur. Mereka pun OTW ke kantor Europol, tapi kali ini sangat susah menembusnya karena CCTV di mana-mana dan keamanan sangat ketat. Mereka coba pakai metode bobol ke BND sebelumnya, tapi nggak berhasil. Coba masuk lewat saluran pembuangan juga nggak bisa. Mana tangannya Max nggak sengaja ketembus paku lagi ya deh. Langsung diperban lah tangannya Max ya kan. Karena susah ditembus, Benjamin yang merasa bersalah ke teman-temannya nekat datang sendirian, sedangkan yang lain masih tidur di hotel. Sebelumnya Benjamin nemu kartu visitor orang asing yang nggak sengaja jatuh. Bermodalkan kepercayaan diri dan keyakinan seperti Max, Benjamin pun akan melakukan rekayasa sosial ke Pak Security. Benjamin mengaku dia dari tur sekolah
sekolah sebelumnya dan mau ngambil dompetnya yang ketinggalan di kantin. Awalnya security minta Benjamin balik besok aja, tapi dia ngeles lah. "Pak, ente lihat sendiri aku babak belur gini gara-gara ayahku, Pak. Kalau dompetku ketahuan hilang bisa mampus aku, Pak." Security pun minta maaf karena peraturannya seperti itu dan ngusir Benjamin. Ya udah pergilah ya kan dengan tampang kecewa. Tapi karena nggak tega, akhirnya Benjamin dibolehkan masuk sama Pak Sekut. Nice. Benjamin dikasih waktu 2 menit aja. Itu sudah lebih dari cukup. Benjamin menaruh sebuah alat di bawah meja yang bisa membuat jaringan tiruan secara paralel. Jika seseorang karyawan masuk ke jaringan tiruan itu, maka Benjamin bisa mengakses komputernya dan lanjut mengakses servernya Europol. Bisa begitu lulur. Berikutnya Benjamin akan memberikan trojan yang sudah dimanipulasi ke MRX. Begitu MRX masuk ke servernya Europol, maka identitasnya akan langsung ketahuan. Tapi sayangnya MRX nggak kemakan tipuan itu dan malah identitas Benjamin lah yang ketahuan karena ternyata dia make IP transmitter dari MRX. Alhasil Cyber Rusia langsung mengejarnya. Now we know who you are and where you are. Fuck. Давай, погнали дальше. Benjamin benar-benar kalah telak, untungnya masih selamat ya kan. Lalu saat Benjamin kembali ke hotel, Max, Stefan, dan Paul sudah dibunuh. Sie sind alle tot. Benjamin yang terpukul dan sedang termenung didatangi oleh Mari. Mari tahu Benjamin lah yang membobol server kampus saat itu buat nyolong soal ujian demi Mari. Mari pun berterima kasih atas usahanya tersebut dan mereka pun akhirnya berciuman. Benjamin yang tahu kalau Mari bosan hidup gitu-gitu aja dan ingin pergi bebas entah kemana, mengajak Mari pergi dengannya. Dan itulah cerita Benjamin sampai akhirnya berada di ruang interogasi Europol sekarang ini. Benjamin bilang jika dia ingin tidak terlihat lagi seperti Benjamin yang dulu. Benjamin akan memberikan informasi tentang MRX dan Friends, tapi dia ingin mendapatkan identitas baru dan program perlindungan saksi dari Europol. Jika identitas MRX berhasil dibongkar, maka semua permainan ini akan berakhir. Sebenarnya Martin agak janggal dengan cerita-ceritanya Benjamin, tapi Hana meyakinkannya bahwa Benjamin bukanlah siapa-siapa. Dia cuma nggak sengaja bermain api, tanda kutip. Dan yang paling penting, Benjamin bisa menuntun mereka menemukan MRX, lalu menemukan kelompok hacker Friends, yang sudah jelas mereka sangatlah berbahaya. Akhirnya dikasihlah kesempatan si Benjamin. Dia mencoba menyerang titik terlemah MRX, yaitu harga dirinya. Benjamin menyamar menjadi MRX dan menjelek-jelekannya di darknet. Digembor-gemborin lur kalau MRX udah ngejual identitas, bekerja untuk pemerintah, jadi mata-mata hackers, ngebunuh Krypton dan lain-lain. Ya dilebay-lebayin lah sama Benjamin pokoknya. MRX asli yang tahu namanya dijelek-jelekin gak terima, dan Benjamin menggunakan cara yang sama seperti MRX, yaitu dengan menggunakan IP transmitter. Jebret, ketahuanlah identitas dan lokasi MRX saat itu dan langsung ditangkap. Who are you? Who the fuck are you? Who the fuck are you? Now we are even. Nama asli MRX adalah Sean dan masih umur 19 tahun lur. Inti 19 tahun udah ngapain lur? Sesuai janji sebentar lagi Benjamin akan mendapatkan program perlindungan saksi dan memiliki identitas yang baru. Tapi tadi Hana sempat merasa ada yang janggal karena ada luka di tangan Benjamin. Hana pun datang ke rumah nenek Benjamin, tapi ya ternyata baik-baik aja nggak kebakar. Dan Hana menemukan bungkus Ritalin di kamarnya Benjamin. Setelah itu Hana menemui Mari dan menanyakan tentang Benjamin. Tapi anehnya Mari juga nggak kenal siapa itu Benjamin. Oh iya, aku ingat Benjamin, anak aneh yang mesti duduk paling belakang di sekolah katanya. Makin bingung lah Hana ya kan. Entschuldigung, ich würde mich mit so einem Typen niemals freiwillig treffen. Lalu Hana menemui dokternya nenek Benjamin yang juga kenal banget sama Benjamin. Dokter bilang jika Benjamin adalah anak yang tertutup dan dibesarkan di lingkungan yang gak jelas. Dokter bilang jika ibu Benjamin mengidap penyakit kepribadian ganda dengan 4 kepribadian. Dan ada kemungkinan penyakit itu nurun ke anaknya, aka Benjamin. Apalagi kalau konsumsi obat-obatan tertentu yang bisa memudahkan penyakit itu muncul. Disela sama Hana ya kan. Kalau obat Ritalin dok, ya Ritalin salah satunya kata dokter. Wah fix ini ada yang gak beres sama si Benjamin. Terakhir, Hana menemui nenek Benjamin dan ada kotak kosong di sebelahnya.
Hana pun langsung kembali ke kantor dan mengatakan jika semua ceritanya Benjamin adalah sebuah kebohongan. Luka di tangan karena paku bukan dialami oleh Max, melainkan oleh Benjamin. Kunci mobil nggak ada di Stefan, tapi juga ada di Benjamin. Lalu ibu Paul yang meninggal sejak dia kecil, itu juga kisahnya Benjamin. Selain itu, rumah neneknya baik-baik aja. Nggak ada mayat di hotel, Mari juga nggak kenal dia. Dan terakhir, Hana menunjukkan kotak milik neneknya, di mana kotak itu kosong. 3 peluru kenangan Perang Dunia Kedua di dalamnya dibawa oleh Benjamin. Dan dia berpikiran jika 3 peluru itulah yang telah membunuh teman-temannya, padahal nggak ada. Semua ini hanyalah ada di dalam imajinasinya Benjamin. Max, Stefan, dan Paul adalah Benjamin itu sendiri. Dan Clay juga Benjamin seorang diri. Wir brauchen einen Namen. Wir müssen eine Marke werden. Wir müssen groß werden. Du bist Paul. Du bist Stefan. Ole Togen, der ins Gefolg. Du bist Max. Makin stres lah Benjamin. Enggak, kamu salah, aku nggak seperti ibuku, aku baik-baik aja katanya. Karena Benjamin masuk kategori gangguan mental dengan kepribadian ganda, maka sesuai peraturan dia nggak bisa dapat program perlindungan saksi. Dengan muka yang sangat depresi dan kecewa, Benjamin ingin program perlindungan saksi itu tetap dilakukan, karena dia pasti akan dibunuh oleh anggota Friends dan Cyber Rusia. Es tut mir leid. Die Friends werden mich wie Krypton töten. Karena kasus ini sudah terselesaikan, kinerja Hana pun diapresiasi dan jabatannya kembali. Terlihat Hana yang masih kepikiran gimana nasib Benjamin selanjutnya. Sampai akhirnya ketika Benjamin akan diantar ke tempat pengadilan, Hana pun akhirnya diam-diam membantunya. Benjamin diminta segera mengubah identitasnya dalam waktu 5 menit. Nanti Hana akan beralasan jika Benjamin kabur saat dalam perjalanan. Yang selama ini diincar Europol adalah Friends dan MRX, sedangkan Benjamin bukanlah siapa-siapa. Jadi tenang aja, semua akan aman, kata Hana. Hana ingin Benjamin berjanji untuk berhenti meretas. Oke, aku janji akan berhenti meretas dan gak akan ada trik sulap lagi, kata Benjamin. Sebelum pergi, Hana penasaran dengan trik sulap gula batu yang dilakukan Benjamin sebelumnya. Diajarinlah akhirnya jika triknya adalah sebuah pengalihan. Karena orang hanya mau melihat apa yang mereka ingin lihat. Benjamin pun akhirnya dibebaskan. Tapi tiba-tiba Hana kepikiran dengan trik sulap yang tadi. Jangan-jangan singkat cerita, Benjamin sudah berada di kapal dan akan pergi jauh dari sana dengan style semir rambut pirang dari Top Lady. Lalu tiba-tiba Sie hat's also geschluckt. luar biasa, ternyata Hana juga kena rekayasa sosial paling gila dari Benjamin. Benjamin ini nggak mengganti identitasnya, tapi dia menghilangkan identitasnya. Cerita Benjamin sampai dia dikejar Cyber Rusia memang bener lur, tapi setelah itu direkayasa. Max, Stefan, dan Paul beneran ada dan masih hidup. Mereka semua terancam diburu oleh Cyber Rusia dan Friends. Maka dari itu, mereka akan membuat rekayasa sosial dengan mengincar Hana. Strategi berpura-pura sakit mental dengan kepribadian ganda memang sengaja diincar biar nggak dapat program perlindungan saksi. Gimana caranya? Pokoknya Benjamin harus berperan seperti 3 temannya, termasuk maku tangannya sendiri. Karena nggak dapat program perlindungan saksi dan dibebaskan begitu aja sama Hana, ditambah identitasnya udah dihapus, juga berhasil meyakinkan bahwa Max, Stefan, dan Paul adalah imajinasinya saja, maka mereka semua sudah tidak bisa terlacak. Atau dengan kata lain, mereka semua tidak terlihat. Luar biasa jenius. Keine Zaubertricks mehr. Buyar, ini film epic banget sih, serius. Langsung closing. Kalau kalian ingat di awal film, Benjamin cuma mau ngomong sama Hana. Udah kelihatan sebenarnya kalau dia diincer ya kan? Karena ya itu, masa lalunya yang cukup kelam membuat dirinya sangat rapuh. Beda cerita kalau yang nanganin si Martin lur, nggak bakalan dibebasin gitu aja si Benjamin. Gimana? Apakah kalian masih bingung? Coba tulis di kolom komen ya lur. Yo segitu dulu, aku Ica undur diri, matur nuwun dan say no untuk meretas sembarangan. But say yes untuk link Instagram di bawah ini. No system is safe. Assalamualaikum lur.